Kita sebagai orang Islam tentunya kita ingin hidup dan mati dalam Islam. Kalau seseorang ditanya, Anda ini kalau meninggal diupacarakan sebagai agama apa? Ya. Tentunya ya secara Islam. Anda kan orang bendera merah. Jadi kalau meninggal dikafani pakai kain merah ya. Oh, jangan. Anda kan pendukung kotak-kotak misalnya. Jadi kalau meninggal ya dikafani pakai kotak-kotak ya. Jangan. Anda ini kan orang bendera hijau atau bendera kuning ya. Jadi kalau meninggal ya kainnya biar ada ciri khasnya ya. Ya pakai kain kuning atau hijau. Jangan. Tetap kain putih. Ya. Kita ingin meninggal secara Islam, harusnya kita hidup sesuai dengan ajaran Islam. Apapun ketetapan Allah, hukum Allah, kita harus terima. Diperintahkan kita taat, jalani, dilarang kita tinggalkan. Ya. Jadi kali ini kita akan bahas ayat-ayat tentang haramnya riba. Saya akan bandingkan dengan ayat-ayat tentang haramnya makan babi. Ya. Jadi kami adakan penelitian, kajian. Kami temukan ayat tentang haramnya riba itu 7 ayat yang menyebutkan langsung tentang haramnya riba. Adapun ayat lain yang melarang kita mengambil hak sesama dengan batil, itu ada beberapa ayat. Jadi kami kutip ayat-ayat tentang haramnya riba yang langsung menyebut kata-kata riba. Ada 7 ya. Kemudian kami teliti juga ayat tentang keharamannya babi. Itu ada 4 ayat. Iya. Coba dibandingkan. Ini sama-sama haram. Iya. Babi 4 ayat, riba 7 ayat. Kita sepakat, ulama sepakat tentang haramnya babi. Semua, karena memang zatnya yang haram. Enggak boleh dimakan dagingnya, lemaknya, kaldunya, tidak boleh dipakai kulitnya, tulangnya, bulunya. Nah, itulah masalahnya kita. Kita orang Islam diserang dengan produk babi. Pakaian, sepatu, kulit babi. Alat-alat makeup, bulu babi. Padahal bisa kulit lain. Obat dari yang pembungkus kapsul itu gelatin babi. Tablet tulang babi. Jadi kita diserang, Pak, dari segi makanan. Tapi Allah Maha Kuasa untuk menyingkap babi ini. Jadi kulit babi itu dipanasin berapa derajat pun tetap kelihatan. Nah, ini penelitian ya. Jadi kulit babi itu kalau diperhatikan pasti dia berbentuk titik 3 ya. Ya. Bagaimanapun canggihnya teknologi, tetap Allah memperlihatkan tanda-tanda kulit babi. Titik 3 ya. Ya. Pokoknya kalau ada pakaian atau sepatu tak mahal, kita perhatikan, wah, terpaksa kita gudangkan.
Ya, titik 3 ya. Ya, gitu. Ya. Sama dengan riba. Bagaimanapun orang tetap menyembunyikannya, nggak bisa. Karena satu-satunya dosa yang Allah ajak perang cuma riba. Ya, kita akan bahas nanti ya. Jadi kita adakan studi banding antara haramnya riba dengan haramnya babi. Nah, kita bahas dulu secuil tentang kenapa sih babi diharamkan. Ya. Ini adalah pertanyaan bisa dikatakan bukan orang yang yakin dengan ketetapan Allah. Ya. Kenapa sih Allah ciptakan babi kalau enggak untuk dimakan? Ya. Kenapa Allah enggak menciptakan yang halal aja, sapi aja, kambing aja, enggak usah lah ada babi atau binatang yang haram dimakan, enggak usah lah. Wah. Kita dalam kehidupan, dalam ujian, kadang diberikan soal pilihan. Contoh, ibu kota pasir A, Belengkong. C, Penajam. Apa? B, Penajam. C, Tanjung Aru. D, Grogot. Kok bisa sampai 3 jawaban yang salah ditaruh? Satu aja yang benar. Dalam kehidupan aja itu dipakai. Ini berarti dunia ini adalah tempat ujian. Diciptakan jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Ya, sama dengan riba. Wah, itu riba itu beda tipis itu dengan jual beli. Tunggu. Napamu ndak busak pun Allah Ta'ala. Kalau ada orang selalu mencari celah, ingin menghalalkan riba, menyamakan riba dengan jual beli, tunggu saja. Anda berhadapan dengan Allah. Napamu ndak bunyok pun Allah Ta'ala. Ndak belender kok pun Allah Ta'ala. Lihat saja. Ada orang ketawa-ketawa makan riba, tunggu saja nanti. Ya. Hidup pilihan, Pak. Saya cuma menyampaikan saja. Saya menyampaikan ini dalilnya. Nah, ini dalilnya. Ini pendapat ulama si A, si B. Terserah Anda. Yang mana yang mau dipilih? Apa? Tetap ingin hidup sampai mati makan riba atau mau tinggalkan? Terserah. Hidup pilihan ada sama kita masing-masing. Tugas saya cuma menyampaikan, tidak boleh saya sembunyikan. Sama dengan hadis yang selalu saya ungkit. Ada 3 golongan yang pertama masuk neraka. Yang pertama itu ulama. Saya selalu ungkit itu. Teman-teman yang lain takut sekali dengan hadis ini. Bukan main-main, Pak. Yang pertama masuk neraka ustadz, ulama, kemudian qari, kemudian orang berjihad. Tapi saya selalu ungkit karena harus disampaikan. Ya. Sama dengan riba, orang takut menyampaikannya. Karena kenapa? Langsung kita diserang. Saya sudah sering, Pak, sering. Saya masih bawakan materi, langsung berdiri orang. Hentikan pengajian ini, tidak ada gunanya ini. Maju. Saya mau dipukul, tapi saya nyantai aja. Santai aja. Kau pukul saya pun nggak langsung saya mati kok. Dan tidak mungkin kau pukul saya menyerahkan diri. Bisa jadi Anda maju duluan, saya yang nonjok. Jangan coba-coba. Kita ini pemain, Pak. Orang tinggal di luar negeri itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Iya. Apalagi di Mesir itu, jangan coba-coba.
Semua negara ada di situ, Pak. Semua jenis bela diri ada di Mesir. Dan kami belajar. Iya. Saya kalau malam-malam kadang turun di lapangan, saya saksikan orang bertarung di atas udara. Orang latihan. Apa benar ini? Di atas udara mereka berkelahi. Iya. Apalagi Mesir. Wah. Jadi tugas kami menyampaikan saja. Ya. Saya ketika sharing dengan Ustaz Somad, ketika saya jemput dari Pinrang ke Parepare, apa beliau katakan? Kita ini sudah habis urat nadi, takut kita sudah putus, Ustaz. Betul, saya bilang, saudaraku, betul. Jadi takut kita ini cuma kepada Allah saja. Makhluk enggak ada. Dan beliau katakan, saya makin diintimidasi, saya makin dikerasi, saya makin melawan. Itu perkataan Ustaz Somad, saya dengar. Dia duduk di samping saya. Jadi kami ini, wah jangan kira. Tugas kami menyampaikan kebenaran. Sama dengan menyampaikan ayat-ayat riba ini berisiko. Apa pengajian ditutup, enggak diundang lagi. Ya. Saya sampai di Bontang ya, adakan kajian khusus di Masjid Agung tentang riba. Memang panitianya minta. Banyak yang ngamuk-ngamuk, Pak. Karena betul firman Allah, orang yang makan riba itu bagaikan orang gila memang. Panas. Jadi dibacakan ayat riba, panas dia. Bawaannya memukul, Pak. Ya. Bayangkan aja, berdiri dari belakang, berdiri. Ya, nggak ada gunanya pengajian ini. Hentikan. Saya bilang, duduk. Duduk ya, duduk. Ya, saya masih bawakan pengajian. Nanti kita berurusan. Tapi selesai pengajian, dia kabur, Pak. Subhanallah. Saya cari, mana orangnya tadi? Katanya orang Bugis. Ayo, mana orangnya? Kabur. Padahal waktu itu saya pengajian di Masjid Al-Ma'ruf, Samarinda, masjid besar. Ada bodyguard. Karena waktu itu saya masih dalam rangka safari. Jadi saya dijaga. Tapi yang jaga kami Allah. Ya. Saya punya bodyguard, besar bodinya, tukang berantem. Tapi ketika selesai pengajian saya cari, mana tadi orang itu yang marah? Kabur, Ustaz. Kabur, Pak. Maksudnya saya mau ajak makan dulu kan? Ayo kita makan. Maunya apa gitu kan? Mau selesaikan di lapangan boleh, di ring boleh. Ya, begitu ya. Sama dengan Deng Celak ya, yang berjuang membela Malaysia. Itu Deng Celak ketika berjuang di medan perang, tangan kirinya pedang, tangan kanannya dalail khairat. Kita baca malam Jumat ya. Ya. Itu, Pak. Jadi orang beriman itu, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum tahzanun. Tidak ada takutnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersedih. Nah, ya. Kita bahas ayat tentang riba dan ayat tentang babi. Jadi kita sebagai hamba enggak bisa memprotes ketetapan Allah. Kenapa sih Allah ciptakan neraka? Surga aja diciptakan. Enggak boleh, karena Allah punya hak mutlak. Hamba, manusia, makhluk enggak bisa memprotes. Yeah. Kalau Allah ciptakan neraka, enggak usah dong diciptakan orang kafir. Enggak bisa. Sama halnya Allah beri jalan, ini jual beli loh, ini mudarabah loh, ini haram loh. Menipu, mencuri haram, riba haram. Ya. Jadi kita ikhlaskan diri untuk belajar fikih seperti pesan Khalifah Umar. Wahai orang-orang yang ingin berdagang, jangan kalian masuk di pasar kami sebelum kalian belajar fikih riba. Sebenarnya Pak, masalah ekonomi Islam ini adalah satu disiplin ilmu. Nah, makanya di perguruan tinggi mulai S1, S2, S3 ada jurusan ekonomi Islam. Dan alhamdulillah kami pribadi menempuh jenjang pendidikan S2 ekonomi Islam. Ya, S1 saya tafsir. Ya. Tapi saya enggak lanjutkan ya. Karena saya enggak merasa butuh titel
tinggi, nggak usah. Saya begini aja, berdakwah aja. Tapi tugas saya adalah menafsir. Itu yang bikin pusing. Ya, menafsir Al-Quran 3 bahasa. Ya. Ayat tentang haramnya riba. Tolong diingat. Surah Al-Baqarah 2 ayat berturut-turut. 275, 276. Ayat tentang haramnya riba ada 7 ayat. Surah Al-Baqarah berturut-turut 275, 276, kemudian 278 dan 279. Jadi surah Al-Baqarah 4 ayat, 275, 276, 278 dan 279. Itu dulu kita bahas. Kemudian surah Ar-Rum ayat 39, Ali Imran ayat 130, surah An-Nisa ayat 161. Ya, kita akan bahas. Berapapun waktu yang dibutuhkan, kita lanjut biar kita paham ya. Jadi kita jangan buru-buru dalam belajar ya. Kata Sayyidina Ali itu, namanya ilmu, kita kerahkan semuanya kita habiskan, ilmu cuma memberi sedikit. Kita serahkan semua waktu kita untuk belajar, habiskan harta kita untuk belajar, semua kekuatan kita untuk belajar, tapi ilmu itu sifatnya memberi sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Makanya saya pribadi memang enggak sepaham dengan kelompok yang cuma pakai satu hadis. Kullu bidatin dalalah, kullu dalalatin. Itu aja hadisnya. Bosan. Kita sudah belajar ratusan hadis, bahkan ribuan hadis, itu aja dipelajari. Semua bid'ah, semua neraka. Bosan. Iya. Ya jangan begitu Pak ya. Ya, Bapak sampai ketawa ini. Ya. Ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 275 dan 276. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal massi. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Ya, kita bahas sepotong-sepotong. Artinya orang-orang yang memakan riba, mereka nanti akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan setan. Ya. Jadi orang dibangkitkan berserta amalannya, ya, nauzubillah, ada yang bermuka babi, ada yang bermuka anjing, ada yang diseret, ada yang bercahaya. Loh, kok ada yang jadi orang gila? Ya, kesurupan orang gila. Nah, jadi pemakan riba itu nanti dibangkitkan seperti orang kesurupan setan. Yatahabbatuhu syaitanu minal masi. Masi artinya kesurupan, disentuh. Ya. Ya, bisa dibayangkan ya. Ya. Kita berimajinasi ya bagaimana orang kesurupan setan, ya. Kenapa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Mereka waktu di dunia betul-betul menggampangkan riba. Ah, sama aja dengan jual beli. Kenapa kamu lakukan riba? Wah, ini bukan riba, jual beli, sama aja. Sama aja. Enggak ada bedanya. Tunggu. Hukuman pertamanya adalah dibangkitkan dari kuburnya, yatahabbahu syaitanu minal mas. Bagaikan bangkit
kesurupan setan. Ya, bahkan pernah kita baca, orang yang berpaling dari pengingatan Allah akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan a'ma buta. Nauzubillah. Orang ini kena semuanya. Sudah berpaling dari peringatan Allah, buta, kemudian dibangkitkan lagi dalam kondisi kesurupan setan. Iya. Jadi orangnya waktu di dunia sama aja, Ustaz. Beda-beda tipis jual beli dengan riba. Gak apa-apa, sedikit aja kok. Cuma 100 juta kok saya pinjam. Sedikit. Ya, enggak sampai 1 M. Nah, padahal kata Rasulullah 70.000 saja uang riba kita makan, dosanya lebih besar daripada berzina 36 kali, dan lebih besar bagaikan menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Ya. Jadi bukan saya mengancam ya, enggak. Saya cuma menyampaikan. Ya, terserah kita nanti mana pilihan tak ya. Nanti pengajian kita ini panjang ya. Kita bahas nanti tentang bank, produk-produknya, pendapat ulama yang menghalalkan bank ya, bank. Terserah. Tapi sepakat ulama tentang keharaman riba. Bedakan, Pak. Banyak orang salah paham, memperlihatkan videonya Buya Razi dan Kiai Haji Fahruddin Al-Bantani. Oh, ini 2 orang ulama yang menghalalkan riba. Tunggu dulu. Tonton baik-baik YouTube-nya, videonya. Jangan nonton sepotong-potong. Ulama sepakat tentang keharaman riba. Berbeda pendapat tentang bank dan produknya. Jangan salah paham, Pak. Kita bahas ini riba, ya. Kita akan bahas nanti tentang bank dan solusinya. Jadi kita cuma ditakut-takuti aja, enggak. Tugas kami bukan menakut-nakuti, enggak. Tugas kami memberikan penjelasan saja, sejelas-jelasnya. Ya, semua ada solusinya nanti. Semua ada solusinya. Kemudian, jadi orang pemakan riba itu dibangkitkan dalam kondisi seperti orang gila, kesurupan setan. Mereka itulah yang mengatakan waktu di dunia, innamal bai'u mislu riba. Riba itu seperti jual beli, mencari pembenaran. Ya. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Sementara Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makanya di situ pentingnya untuk belajar fikih ekonomi, seperti pesan Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jangan kalian masuk di pasar kami sebelum mempelajari fikih riba. Maka bagi saya, ilmu tentang ekonomi Islam dengan tasawuf sama pentingnya. Kita telah bahas di Masjid Ar-Roda sampai 3 kali pertemuan mukadimah. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang akidah, syariat, dan muamalat. Harus seimbang. Nggak bisa orang belajar tarekat saja tapi tidak mau syariatnya, makrifat saja tapi tidak mau sholat, tapi muamalahnya kacau, merasa dirinya orang tarekat tapi sholatnya kurang, sholat sunatnya nggak ada, muamalahnya menipu, masih makan riba. Mana bisa dibilang wali atau ahli tasawuf kalau begitu? Ya. Seorang ulama tasawuf, ya, ulama dulu itu komplit ilmunya. Syekh, tolong karang tentang ilmu tasawuf. Apa beliau katakan? Saya sudah mengarang buku tentang ekonomi Islam. Coba jawabannya. Saking pentingnya ilmu ini, tidak boleh kita berat sebelah. Ilmu akidah, tarekat atau tasawuf, syariat, fikih, dan muamalat harus seimbang. Iya. Baru kita yang namanya menuju umat yang sempurna. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba
Faman jahu mau'izatun min rabbihi fantaha. Maka barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, maka dia berhenti, Pak. Berhenti. Nggak usah mencari pembenaran. Saya alhamdulillah, pengajian saya meskipun belum fokus waktu itu 2017 ya, 2016 sudah 7 orang bank keluar dari bank. Sekarang membuat komunitas tentang anti riba. Ada 7 orang dengar ceramah saya keluar dari bank. 2 wanita, 5 laki-laki. Sekarang orang ini kehidupannya berkah, uangnya, rezekinya makin banyak. Dibanding dulu katanya gaji 25 juta tapi nggak tahu uangnya kemana. Panas, keluarga berantem melulu, anak-anak nggak mau taat. Setelah saya tinggalkan dari riba, anak-anak saya langsung saya masukkan pesantren dan menjadi penghafal Al-Quran. Beda, Pak. Ini sudah penelitian kami. Saya tanya, kalian kan orang bank, iya. Berapa lama orang ngambil kredit riba berjaya? Ada yang bilang cuma 5 tahun, Ustaz, habis selesai. Ada yang bilang 10 tahun, Ustaz, bangkrut, nggak bisa bayar cicilan dan sitaan diambil. Masa sih? Ada nggak yang lebih lama dari itu? Ada 1 orang 20 tahun saja. 20 tahun saja bisnisnya normal pakai uang riba. Setelah itu selesai. Ya, nanti kita akan bahas itu ya. Dan pengakuan-pengakuan yang sudah sadar dari riba, yang sempat ngambil kredit sampai 160 miliar. Nanti mungkin 2 kali pertemuan lagi ya. Kita lanjut. Jika sudah mendapat peringatan dari Tuhan, ya kita sudah tahu kan? Jadi begini sebenarnya, Pak. Orang makan riba itu dia tahu. Dia tahu kok. Bagaimanapun bodohnya, bagaimanapun informasi yang dia terima, kalau riba itu boleh, halal, pasti dalam hatinya tahu, haram ini. Cuma mungkin karena apakah terdesak, ya, darurat, atau memang ya nggak mau tahu. Nah, ini yang bahaya, ya. Karena agama itu fitrah, Pak, ya. Agama itu fitrah. Tanpa turun ayat pun orang tahu. Akal bisa make. Ini benar ini salah ini. Ya. Contoh minuman keras. Bagaimanapun bodohnya orang, pasti dalam hatinya ini bahaya ini. Meskipun misalnya enak ya. Orang tahu minuman keras ini bahaya. Ya. Sama dengan riba, ya. Karena dirasakan sendiri dalam keluarga. Kenapa saya bisa ceritakan? Karena dulu saya begitu. Saya salah satu orang yang hijrah dari riba. Saya makan riba itu tahun 2011 dengan 2012. Tapi ketika, ya alhamdulillah kesadaran pribadi, saya menjerit, ya Allah, enggak benar ini. Sudah tidak merasakan ibadah. Kan ada hadisnya. Seorang ahli ibadah mengangkat tangan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, enggak diterima doanya. Kenapa? Dia makan riba. Ya. Ya, jadi kita punya niat, pertama kita belajar, kita lapangkan diri, ikhlaskan diri, ya Allah, saya ingin menjadi hamba-Mu yang sempurna. Apapun ketetapan-Mu, apapun hukum-Mu, saya terima. Atamak pun, atamak kesih. Ya sangi atafupu, ini nak tahu atafupu, Pak. Kita lah ini manusia, hamba sahaya, hamba yang paling hina di hadapan Allah. Jangan sampai melawan Allah. Nah, karena kita ayat, Ustaz, sama aja. Riba dengan jual beli sama aja, beda tipis. Tunggu. Anda berhadapan dengan Allah, bukan dengan saya. Ya, saya cuma menyampaikan. Ya. Jika sudah berhenti, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Ini sudah masuk solusi. Jika seorang yang makan riba ingin betul-betul tobat,
Nah, ini sudah masuk solusi. Tapi nanti kita akan bahas lagi solusinya yang lebih sempurna. Ya. Falahu ma salafa. Baginya yang sudah lalu, ya sudahlah. Sudahlah. Ya hebat Allah Ta'ala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Orang pemakan riba, dia punya niat untuk hijrah, berhenti. Kalau dia betul-betul berhenti, yang sudah lalu, sudah. Allah maafkan. Enggak ada masalah kok. Karena Allah sudah taubat. Ya. Di ayat ini aja sudah ada solusinya. Wa amruhu ilallah. Serahkan aja deh sama Allah. Yang Allah lihat, Anda ini taubat. Itu yang terutama. Allah melihat Anda ini mau berubah. Anda mau taubat dari semua dosa, bukan saja riba. Ya. Itu Ji. Allah punya niat sedikit, itu sudah dinilai oleh Allah. Ya Allah, saya terus terang, saya belum bisa lepas ini. Tapi saya pengen sekali ya Allah untuk lepas dari riba. Sudah dilihat. Hidayah sudah turun itu. Ya. Dan kalau ini benar-benar tobat yang sudah lalu, sudahlah. Sudah. 30 tahun makan riba, sudahlah diampuni. Tapi Anda bertobat dan tidak mengulangi lagi. Ya, ayat lanjutan ayat ini, waman ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa orang sudah bertobat mengulangi lagi. Ini masih satu ayat. Mengulanginya lagi, maka mereka itulah penghuni neraka dan selamanya di dalam neraka. Merinding saya Pak baca ayat ini. Ya Allah, silakan dibaca ulang di rumah masing-masing. Al-Baqarah 275, 276, 278, 279. Ya. Al-Baqarah ya, surah kedua. 275, gampang sekali. Siapa yang mengulanginya lagi, mereka itulah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Iya. Ya. Saya cuma menyampaikan Pak ya. Dan kalau mau kita testimoni, ini saudara kita di depan yang sering mengkabir kami 6 tahun di bank Pak. Beliau tanya saja. Di bank mana Ustaz? BCA ya? BCA. Tanya saja. Kenapa Anda keluar? Sudah hidup enak. Ada orang katakan, Ustaz, dia itu kan orang hebat itu, ibadah taat, anak-anaknya jadi. Saya bilang, kalau anak-anaknya hebat beragama, pasti dia larang bapaknya untuk tetap kerja di bank. Pernah viral, sering saya ceritakan, baru 2 tahun yang lalu. Pernah saya ceritakan di sini ke papa kami ulang. Di Jakarta itu Pak, namanya kuburan dibeli, diboking. Jadi dikuburlah orang ini. Ternyata salah kubur. Kuburannya di sana. Baru 1 jam datanglah ahli kuburnya, bawa jenazahnya. Loh, ini kuburan kami ini. Terus bongkar. Wah, tega juga orangnya. Tapi Allah memperlihatkan, bongkar. Dibongkar Pak. Baru 1 jam, angus mayatnya. Orang nangis semuanya. Dicari, ditanya, mana keluarganya? Semua orang heran. Ini ahli ibadah Pak. Hadir di majelis taklim, salat sunat, duha, tahajud, bersedekah. Apa kesalahannya? Ditanya, cari, mana istrinya? Tanya, Bapak kerjanya apa? Kepala di salah satu instansi riba. Wah. Akhirnya yang punya kuburan gimana? Jangan. Kubur aja situ. Kubur, kita tukaran aja.
Takut juga ya, mungkin taruh situ kebakaran juga. Ini fakta Pak, masih ada YouTube-nya, silakan nonton. Ketik aja mayat yang terbakar setelah 1 jam dikubur. Ternyata kepala salah satu instansi riba. Gak usahlah kita sebutkan ya nama ininya. Yang jelas saudara kita hadir di depan kita 6 tahun di Bank BCA. Nanti kita akan bahas ya antara bank Islam dengan bank konvensional ya. Karena Islam itu solusi Pak. Jadi jangan kita membahas riba seakan-akan tidak ada solusi. Ada solusinya. Nanti pertemuan terakhir kita, orang yang ada sangkutannya dengan bank sudah macet, kami sanggup bawa untuk selesaikan masalahnya. Iya, ada solusinya Pak. Islam itu solusi, bukan cuma menakut-nakuti aja orang, enggak. Ada solusinya, banyak kok, banyak. Intinya kita adakan pengajian ini biar kita yang pertama kita pahami. Dan yang kedua, kita berhijrah. Kan tidak mungkin kita kan meninggal masih banyak dosa yang kita lakukan ya, apalagi yang dosa besar loh ini Pak. Ya, belum dibahas hadisnya nih, ya. Kemudian kita lanjut ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba itu dan menumbuhkan sedekah. Ya, makanya kita telah bahas keajaiban rezeki sedekah. Karena sedekah itu memperbanyak rezeki, riba itu menghancurkan rezeki. Saking bahayanya riba itu, jangankan person, satu negara pun hancur. Coba kita lihat negara-negara yang ada di Afrika. Mereka jual negaranya karena dililit utang riba. Kebayang nggak? Bunganya aja 1.000 triliun. Manakala ada satu negara, utang ribanya, bunganya aja sudah 1 triliun, tunggu saja kehancuran negara itu. Tapi negara lain ya, negara lain. Nah, kita berapa utangnya Pak? 10.000. Saya berbicara negara lain. Kalau ada satu negara berutang, apakah itu namanya IMF atau apa? Kalau bunganya saja sudah 1.000 triliun, tunggu kehancuran negara itu. Seperti sabda Rasulullah, jika satu kaum menghalalkan riba dan zina, maka tunggu kehancuran kaum itu. Shadaqah Rasulullah. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Solusi lagi. Jadi kalau ada orang pernah makan riba, taubat, diampuni dosanya, untuk mencuci dosanya itu harusnya banyak bersedekah. Ya, baru 1 ayat loh, sudah selesai semuanya. Jadi orang pemakan riba ini dia harus tobat, tinggalkan sisa riba yang lalu sudah berlalu, dimaafkan. Langkah berikutnya, perbanyak sedekah. Kita nggak bahas zakat karena itu wajib, ya. Perbanyak sedekah. Insya Allah kehidupan kita akan berubah. Ya. Bahkan ya, kita langsung lompat ini, kita bisa hitung itu. Uang riba saya pakai 100 juta, ya, sudah taubat, diampuni. Untuk mencuci ini, menggantinya ini, kita harus bersedekah 100 juta. Itu baru seimbang. Tapi kalau tidak mampu, nggak apa-apa. Yang jelas, setelah kita taubat dari riba, diampuni dosa kita, tentunya banyak istighfar, banyak bersedekah. Ya, itu akan betul-betul membersihkan itu. Ya. Wallahu la yuhibbu kullu kafarin athim. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan kekafiran, ya. Orang pemakan riba itu ya memang Islam, tapi dia bermain-main dengan kekufuran dan dengan dosa.
Iya, luar biasa ayat ini ya. Jadi tolong dibaca di rumah masing-masing. Buka surah Al-Baqarah ayat 275 276. Ya. Berapa menit? 7 ya? Ya, saya percepat. Kita akan membandingkan keharaman babi. Ya. Tolong diingat aja, ayat tentang haramnya babi cuma 4. Cuma 4. Al-Baqarah 175, An-Nahl 115, Al-Maidah ayat 3, Al-An'am 145. Al-Baqarah 173 dengan An-Nahl 115 sama percis bunyi ayatnya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi famadiyatturra ghaira bagin wala adin wala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya, kita percepat ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai. Hati-hati sekarang. Banyak ayam potong, bangkai baru dipotong. Cara membedakannya, kalau ayam hidup dipotong, dia panjang di sini bekasnya. Kalau ayam sudah bangkai dipotong, dia sedikit aja bekas potongnya. Ya. Saya ulang, tolong perhatikan kalau beli ayam potong. Kalau ayamnya lehernya sini kayak robek, berarti itu sah ayam hidup dipotong. Tapi kalau ayamnya sedikit saja bekas potongnya, yakin itu bangkai dipotong. Makanya kita ini umat akhir zaman harus banyak istighfar karena makanan kita tidak jelas, muamalah kita masih banyak ribanya. Ya. Memang ada sabda Rasulullah, di akhir zaman umatku susah lepas dari riba. Kalaupun lepas, kena percikannya, bekas-bekasnya. Enggak apa-apa. Kalau kita kena percikannya aja, asal jangan intinya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi diharamkan bagi kalian bangkai, kemudian darah, ya. Kemudian kan ada itu darah dicetak, Pak. Jadi habis dipotong itu ditada itu darah baru dicetak. Jadi seperti daging, ya. Haram. Kemudian daging babi. Kemudian semua yang disembelih selain atas nama Allah. Maka barang siapa yang kondisi darurat dan tanpa keinginan boleh memakannya. Kita lihat ya. Kita lihat. Ya. Saya perhatikan di sini ayat tentang haramnya babi boleh kita makan kalau darurat menyambung hidup. Tapi riba tidak ada sama sekali. Tidak ada, Pak. Misalnya ayatnya, kalau kamu darurat, kamu boleh makan riba. Tidak ada. Tapi kalau babi, boleh. Contoh ya, contoh. Kita tersesat di dalam hutan. Enggak ada yang bisa kita makan, kecuali babi. Kita makan, Pak? Halo? Kita makan? Makan ya? Kan boleh. Makan, Pak Haji? Makan? Kalau saya tidak makan. Saya makan Daud. Tapi boleh. Boleh, ayat boleh. Kita tersesat di hutan, enggak ada yang bisa dimakan. Boleh makan babi. Tapi bukan untuk mengenyangkan, untuk menyambung hidup. Pak, garis bawahnya ya. Contoh, sudah ada babinya, ayo kita panggang guling ya. Panggang, udah masak, coba pahanya. Enak juga ya. Ambil pahanya lagi, sampai habis. Wah, haram ini. Ini mah rakus namanya ini. Jadi boleh orang makan babi untuk sekedar menyambung hidupnya. Ya, setelah kuat lagi, udah cari lagi yang halal, cari kijang, payau, ya, rusa. Ya, begitu Pak ya? Innallaha ghafurur rahim. Ya. Kalau kita perhatikan
Di sini babi bagaimanapun haramnya boleh dimakan ya. Kenapa babi diharamkan? Memang ujian buat kita. Babi inilah satu-satunya hewan yang paling jorok. Dia saking ragusnya sampai makan kotorannya sendiri. Kalau enggak puas, dimuntahkan lagi, baru dikencingi, baru dimakan lagi. Dan di daging babi inilah satu-satunya daging yang ada tumbuh cacing pita. Cacing pita itu enggak bisa mati meskipun direbus berkali-kali. Jadi dari segi kesehatan, jadi semua yang dilarang itu pasti banyak mudaratnya. Terutama manusia kalau makan hewan haram, dia akan mensifati hewan itu. Sifat yang paling jelek bagi babi adalah LGBT. Cuma babi yang menggauli sesama jenis. Pernah ada satu kasus, saya curi waktu ya sedikit ya. Ada satu keluarga sudah diambang kehancuran, mau pisah. Ya, keluarga muslim. Ya, gak apa-apa ya, 3 menit. Saya minta waktunya. Konsultasi, dibawa ke rumah sakit, ke dokter. Ini orang nggak ada penyakitnya. Kelainan dia Pak, dia nggak bisa menggauli istrinya kecuali suruh temannya untuk gauli istrinya dulu. Baru dia terangsang. Ini kan haram, tidak boleh. Karena orang Islam. Akhirnya datanglah suatu ustadz, ditanya baik-baik itu suaminya. Pak, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Bapak ini pernah nggak makan babi? Ternyata Pak, diam-diam dia sering makan babi. Ya makan bipang lah, babi panggang. Oh itu penyebabnya. Dia muslim, tapi kenapa makan babi? Akhirnya sifat jelek itu, dia nggak bisa menggauli istrinya kalau istrinya nggak digauli oleh orang lain. Ini kan satu pelanggaran ya. Nah, jadi saya kira demikian. Intinya, apapun yang dilarang Allah pasti mudarat. Ya, apa perintah Allah pasti membawa kebahagiaan. Saya kira demikian. Minggu depan kita lanjut. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.